Ada 3 ekor babi kecil hidup dalam pondok di hutan. Hari itu, babi paling besar mengajak saudaranya ke kolam. Babi tengah bertanya pada kakaknya, "Tapi kenapa kita tidak mengenakan baju renang? Bagaimana kita bisa berenang?" Babi kecil sedih dan berkata, "Seandainya aku bisa mengambil ban lenganku." Tetapi, babi paling besar punya ide di kepalanya. "Kapal kita yang akan berenang hari ini, bukan kita. Ayo, kumpulkan bahannya dan kita balapan kapal." Ketiga babi kecil bergembira mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal. Babi kecil membuat kapal kecil dari kertas. Babi tengah membuat kapal dari daun. Dan saudara mereka yang paling besar membuat kapal yang besar dari kulit kayu. Mereka bertiga meletakkan kapalnya di kolam dan balapan dimulai. Di sisi lain, serigala besar jahat di hutan terbangun dari tidurnya, gatal dan menggaruk kepalanya. Karena ia sudah lama tidak mandi, ia mencari sekeliling tempat untuk mandi. Akhirnya, ia melihat kolam di mana para babi sedang bermain, lalu melompat ke tengah mereka sambil mengatakan, "Wow! Serigala! Pergi dari sini babi-babi, aku banyak kutu dan gatal sekali. Aku harus masuk ke kolam dan membersihkannya, atau aku akan meniup dan meledakkan serta menenggelamkan kapalmu." "Hah, kapalku sangat kuat, kau tak dapat menenggelamkannya," ucap babi kecil. Tapi ketika serigala mulai menarik nafas dan mengeluarkannya, kapal yang terbuat dari kertas goyang dan tenggelam. Babi kecil menangis tanpa henti. Serigala mulai menarik nafas dan meniup lagi. Kali ini, kapal babi tengah yang terbuat dari daun langsung tenggelam. Serigala sekali lagi mengambil nafas panjang dan meniup dengan seluruh kekuatan. Tapi walaupun sangat kuat tiupannya, ia tak bisa menenggelamkan kapal milik babi besar. Wah, terjatuh dan tenggelamlah. Pada saat itu, babi yang paling besar melempar kapalnya yang ia buat dari kulit kayu ke arah sarang lebah yang tergantung di atas. Dan sarang lebah itu terjatuh dan serigala terperangkap di dalamnya. Apa yang terjadi? Tolong! Serigala bahkan semakin ketakutan ketika ia mendengar suara buz-buz dari lebah. Aku takut lebah. Sebenarnya, suara yang ia dengar berasal dari 3 babi kecil, bukan lebah. Bus, bus. Serigala gagal menenggelamkan kapal dan bahkan jadi semakin kotor dan tidak bisa kembali ke sarangnya. Babi besar yang kapalnya tidak tenggelam menjadi pemenang di balapan ini dan ia mengajari saudara-saudaranya bagaimana cara membuat kapal yang kuat. Dan mereka bersama-sama bersenang-senang di kolam sampai malam. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." "Jadi bagaimana kami akan mengenalinya?" Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. "Ah, satu lagi. Kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya." "Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan."
Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak. Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak. Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari, akan kutangkap kalian semua. Stop! Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. Ah, anak-anakku! Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil.
dan dia mendengar suara bernada tinggi. Aku di dalam jam besar, Ibu. Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. Ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu. Mereka semua sangat senang. Anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati. Yeay! Serigala mati. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Serigala dan 7 kambing cilik. Alkisah, seekor serigala tampak berkeliaran. Ia merasa lapar tiap waktu. Ia makan banyak, tapi tidak mampu memuaskan perutnya. Aku lapar lagi. Jadilah, siang malam, ia berkeliaran mencari mangsa. Suatu hari, si serigala lapar melihat sebuah pondok mungil. Ia menyelinap diam-diam dan berhati-hati. Ketika sudah dekat, ia mengintip dari balik pohon dan melihat ibu kambing beserta 7 anaknya yang tinggal di sana. Oh, porsi makan yang cukup untuk seminggu penuh. Serigala licik itu menunggu sambil memata-matai pondok itu sampai pagi. Pagi harinya, ibu kambing mencium 7 anak-anaknya lalu meninggalkan pondok. Anak-anak,
Ibu pergi ke pasar ya untuk membeli makanan. Hati-hati, jangan buka pintu untuk siapapun. Baik, Ibu. Ibu kambing pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Saat itu, serigala yang diam-diam mengawasi pondok melihat ada kesempatan lalu melompat keluar. Tapi ia memerlukan ide jenius agar dapat mengelabui 7 anak kambing. Siasat terbaik untuk menangkap kambing-kambing itu adalah penyamaran. Pertama-tama, si serigala mengenakan baju usang. Ia menarik telinganya ke bawah. Membuat 2 tanduk kambing dari ranting dan menempatkannya di kepala. Lalu, saat melumuri kaki dengan tepung, dicurinya kue pie apel yang masih hangat dari rumah seseorang yang tak dikenalnya. Dan tinggal mengubah suaraku seperti ini. Aku seperti nenek baik hati. Serigala berjalan perlahan ke depan pondok, lalu mengetuk pintunya. Anak-anak kambing segera menghampiri pintu begitu mendengar ketukan. Satu di antara mereka dengan semangat akan membuka pintu, namun kambing lainnya memperingatkan. Tunggu, kau tak boleh membuka pintu begitu saja. Tanyakan dulu, siapa itu? Siapa itu? Anak-anak, ini aku nenek kalian. Nenek datang untuk mengajak kalian ke taman. Rumah nenek kami jauh. Kau tak mungkin beliau. Oh, perjalananku jauh. Ayo anak-anak, buka pintunya dan kita pergi ke taman. Saat mengucapkan itu, anak-anak kambing mengintip ke bawah pintu untuk melihat kaki serigala. Lihat, kakinya mirip kaki kita. Iya, tapi kukunya panjang, seperti kuku serigala. Begitu anak kambing tak membukakan pintu, serigala mendekatkan pie apel yang dibawanya agar tercium baunya. Lihat, kubawakan pie apel kesukaan kalian, cucu-cucuku. Serigala tak bisa membuat pie apel. Anak kambing mencium harumnya pie apel, bersemangat, dan membuka pintu. Tidak ada yang mengira ia adalah serigala yang menyamar. Ayo nih, kita main ke taman. Kita makan pie apel setelah pulang. Anak-anak kambing dan serigala meninggalkan pondok. Aku lapar sekali. Hampir tak bisa menahan diri. Kala anak kambing melangkah dengan gembira, gaun serigala tersangkut batang pohon. Gaun itu perlahan terlepas, sehingga anak-anak kambing tercengang melihat bulu serigala yang seram. Itu serigala. Lari. Tidak. Lari. Ayo. Begitu serigala sadar telah ketahuan, telinganya terangkat, gigi tajamnya terlihat, dan ia melompat ke arah anak-anak kambing. Ia menemukan dan menangkap mereka satu persatu. Hanya satu yang lolos, dan ia melarikan diri. Serigala menculik 6 ekor anak kambing dan membawa mereka ke sarang gelapnya. Anak kambing yang selamat berlari secepatnya sampai kehabisan nafas untuk memberitahu ibunya. Sementara itu, ibu kambing sudah pulang dari pasar, membawa keranjang penuh buah dan sayuran. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ia segera masuk, namun anak-anaknya tidak ada. Anak-anakku, di mana kalian? Kambing-kambing kecilku. Ibu kambing sangat khawatir dan segera berlari keluar rumah untuk mencari mereka. Saat itulah tampak jejak kaki besar di tanah. Ya ampun, jejak ini adalah jejak kaki serigala. Ia mengikuti jejak itu sesaat, namun tanahnya berubah dan jejaknya menghilang.
Aku harus bagaimana ini? Serigala menculik anak-anakku. Kala ibu kambing menangis, anak kambing yang lolos berlari ke arahnya. Bu, ibu. Anakku, di mana saudara-saudaramu? Apa yang terjadi? Katakan segera. Seekor serigala lapar menyamar sebagai nenek dan menculik kami, Bu. Hanya aku yang lolos. Tapi aku tahu mereka ada di mana. Ibu kambing dan anaknya tiba di sarang serigala. Begitu sampai, mereka mendengar suara anak-anak kambing. Ini sarang si serigala. Kita harus berhati-hati, Nak. Ibu kambing dan anaknya memperoleh ide cemerlang untuk menyelamatkan anak lainnya. Mereka berdiri di depan sarang serigala dan membuat bayangan berbentuk beruang besar dengan tangan mereka. Di dalam, serigala bersiap memangsa anak-anak kambing. Namun ia melihat bayangan serigala besar. Oh, apa itu? Beruang atau... Aku beruang raksasa yang sedang lapar. Pasti ada serigala di sekitar sini yang bisa kusantap. Hahaha. Oh, tidak! Serigala takut beruang akan memangsanya. Sehingga ia segera berlari meninggalkan sarang. Tidak! Tolong aku! Beruang! Beruang! Beruang akan memakanku! Beruang! Tolong! Melihat serigala kabur, anak-anak kambing keluar dengan riang dan memeluk erat ibu mereka. Mulai saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai jauh dari serigala pada pondok mereka di dalam hutan. Musim panas telah berakhir, dan hari yang dinanti, kambing-kambing kecil telah tiba. Hei, ini hari pertama kita sekolah. Aku tak sabar bertemu teman-temanku. Aku juga. Ibu kambing menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah. Ketika 7 kambing kecil sedang berjalan menuju sekolah, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti karena ia melupakan sesuatu yang sangat penting. Aku lupa membawa buku gambarku. Kalian duluan saja, nanti aku akan menyusul. Ketika kambing kecil itu sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, seekor serigala jahat bernama Jack yang selalu lapar sedang mengintai sasarannya di hutan. Oh, itu terlalu besar. Yang itu terlalu kecil. Aku tak mungkin kenyang dengan itu. Itu juga terlalu cepat. Aku tak bisa menangkapnya. Sang serigala terlihat sangat senang ketika ia melihat seekor anak kambing yang melintas. Wow, anak kambing. Kesukaanku. Hahaha. Untuk mengelabui si anak kambing, serigala besar yang jahat itu membuat antena dari ranting pohon di kepalanya dan membuat 2 sayap besar dari dedaunan. Hahaha. Aku terlihat seperti kupu-kupu yang cantik yang bersahabat dengan kambing. Sekarang saatnya mengelabui anak kambing dan menjadikannya santapan yang lezat. Saat kambing kecil memasuki pekarangan rumahnya, tiba-tiba ia melihat seekor serigala besar di hadapannya. Kau Jack, serigala besar yang jahat. Tolong! Bukan. Aku bukan serigala. Aku seekor kupu-kupu. Lihatlah, apakah serigala punya antena seperti ini? Tetapi kau punya ekor yang panjang. Tapi aku punya juga sayap yang besar. Wah, berarti kau kupu-kupu. Betul sekali. Aku kupu-kupu yang terbesar di dalam hutan, tempat tinggalku yang sangat indah. Ayo ikut aku. Tapi sayang, aku harus pergi sekolah. Justru itu, kita pergi sebentar saja dan cepat kembali. Apa kau tidak ingin punya cerita petualangan yang seru yang kau ingin ceritakan ke temanmu di sekolah?
Jack, si serigala besar yang jahat, dan kambing kecil mulai berjalan bersama memasuki dalamnya hutan. Ketika kambing kecil yang lain sedang melukis di dalam kelas, salah satu dari mereka memalingkan wajahnya. Ia melihat satu dari saudaranya tidak berada di tempat. Ia segera melaporkan pada gurunya. Dan mereka langsung mencari keberadaan kambing kecil itu. Sementara itu, kambing kecil yang mengikuti si serigala bertanya padanya dengan curiga. Kupu-kupu kan terbang. Kenapa kau berjalan? Bukankah kupu-kupu harusnya terbang? Beh. Ya, tapi jika aku terbang, akan ada badai datang. Sekarang tutuplah matamu dan hitung pelan-pelan sampai 3. Baiklah. 1. Jack, serigala jahat itu mengikat dirinya ke batang pohon dengan tali yang tipis. 2. Ia mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. 3. Ketika kambing kecil itu membuka matanya, ia melihat serigala jahat itu sedang mengepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Wah, kau ternyata bisa terbang. Tapi batang pohon itu tak kuat menahan berat tubuhnya si serigala, lalu patah. Dan ketika si serigala itu jatuh ke tanah, satu dari sayapnya berhamburan. Oh, sayapmu patah. Biar aku carikan bantuan. Beh. Tunggu, apa kau tak pernah lihat kupu-kupu bersayap satu? Kupu-kupu bersayap 1. Beh. Mereka hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Ayo, ikut aku. Jack, serigala jahat, dan kambing kecil itu mendatangi satu tempat di hutan yang penuh dengan daun besar yang empuk. Serigala itu segera menaiki salah satu dari daun tersebut. Ia melompat, dan terbang ke udara. Kambing kecil yang melihatnya sangat takjub dibuatnya. Kemudian, serigala jahat itu menghampirinya. Ia akan mulai memakannya. Tapi seketika itu, seekor gagak terbang dan hinggap di antena tepat di kepala serigala. Gagak? Tolong! Aku sangat benci gagak. Pergi! Hus! Pergi! Serigala itu menggoyang-goyangkan kepalanya, dan gagak itu mengambil antena dari kepalanya dan membawanya terbang. Gagak itu mengambil antenamu. Terus kita harus bagaimana? Ada juga kupu-kupu dengan satu sayap dan satu antena. Kambing kecil? Apa? Benarkah? Ya, ikut aku ke dalam gua, di mana mereka tinggal, supaya kau bisa melihat sendiri. Ya, kenapa tidak? Aku penasaran dengan mereka. Selain itu, siapapun yang masuk ke dalam gua bisa belajar terbang. Apa? Aku juga ingin bisa terbang. Pasti keren. Semua mencari keberadaan kambing kecil di seluruh tempat di hutan. Saudara kambing itu menemukan potongan daun dan ranting yang patah di tanah. Ada yang mencabut daun dan mematahkan ranting. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Ketika sang guru melihat jejak kaki besar di tanah, ia langsung menyadari bahwa itu adalah jejak serigala dan memberitahukan bahwa kambing kecil itu sedang dalam bahaya. Sementara itu, kambing kecil itu mulai memasuki pintu gua. Jack, si serigala jahat, segera melepaskan sayap dan antenanya. Bayi kambing kecil malang itu begitu ketakutan. Tolong! Ternyata kau serigala besar yang jahat. Sementara itu, guru dan kambing-kambing kecil yang lain mengikuti jejak serigala dan tiba di pintu gua dan segera bersembunyi. Gurunya mengambil tali yang lengket yang ia gunakan di kelas melukis, lalu memasang di kedua sisi pintu gua tersebut. Lalu, ia menyuruh kambing-kambing kecil itu menari di depan pintu gua. Mendengar suara dari kambing kecil, serigala itu langsung menghampiri. Hahaha, ada banyak anak kambing di luar sana. Aku akan ambil dan kubawa juga.
Serigala itu menerkam kambing-kambing tersebut, tapi ia terjebak dalam tali yang lengket yang menghalangi pintu gua, lalu ia terguling dan menghilang masuk ke dalam hutan lebat. Oh, tolong! Tolong! Terima kasih telah menolongku. Aku masuk dalam jebakan serigala hanya karena aku ingin bisa terbang. Kau harus menjadi dirimu sendiri, kambing kecil. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun. Kambing-kambing kecil itu kembali menuju sekolah bersama-sama dengan bersemangat di hari pertama. Sejak kejadian itu, kambing kecil tak akan terkena jebakan lagi. Karena segala informasi yang ia pelajari di sekolah membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu, dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak, "Apa ada orang di rumah?" Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya,
mulutnya terbakar karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, satu berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan.
Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat Ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini.
Pagi itu, itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya.